Berikan Aku Cinta, chapter 29, Temani Mandi. Masa iya belum waktunya tidur udah pakai baju tidur kayak gini? Mata Lola terbelalak melihat pakaian yang dipilih oleh Reynald. Apa nonton filmnya di kamar tidur ya? Lola mencoba menerka-nerka. Kamu gak mau pakai ini? Reynald memicingkan matanya. Harus ya, aku pakai baju itu. Lola, kamu masih ingat kan di perjanjian yang tertulis? Apapun yang aku inginkan selama itu tidak bertaruh nyawa, kamu harus melakukannya. Apa kamu lupa? Hehehe. Dengan berat hati, Lola mengambil pakaian yang dipilih oleh Reynald. Menghela nafasnya sejenak, lalu membuka pakaiannya. Aku tahu, kamu gak bakalan mau pergi dari hadapanku kan? Kamu bakal berdiri terus di situ. Kayak orang yang ada kerjaan. Liatin aku ganti baju. Bisik hati Lola. Menahan dirinya dari mengomentari Reynald, dan saat ini dia berusaha menjadikan dirinya muka tembok dan tidak terpengaruh oleh Reynald. Kamu sengaja mau ganti baju di depan aku? Klik. Hanya menelan saliva yang bisa Lola lakukan sambil menatap Reynald. Kamu mau ngomong apa? Tanya Reynald dengan kedua tangannya ada di depan tubuhnya. Dan dia menyendarkan dirinya pada tiang penyangga lemari. Aku gak mau ngomong apa-apa. Aku sekarang cuma mau ganti baju di depan Bang Ray. Kali aja Bang Ray kelepasan pas lihat tubuh aku. Jadi, aku gak dianggurin terus. Celetuk Lola sekenanya sambil membuka pakaian dan membuat Reynald tertawa kecil. Kegeeran banget kamu. Sekarang, kamu juga udah berani nantangin aku, Lola. Nggak ditantangin juga tetap aja kan? Bang Ray ada di sini. Ujung-ujungnya pasti bikin muka aku merah kayak tomat gara-gara sikap Bang Ray. Ya udah, sekarang aku mau pasrah aja sih. Jawab Lola sekenanya, kembali membuat Reynald akhirnya kehilangan kata-kata. Semakin pintar kamu, Lola. Jawab Reynald lagi. Kalau aku nggak pintar, nanti Bang Ray ledekin aku terus. Aku udah belajar kemarin, waktu kita mancing, gimana Bang Ray seharian ngerjain aku. Dan sekarang, aku udah lebih pintar. Puji Lola pada dirinya sendiri dengan menyuguhkan senyum di wajahnya. Reynald mengangguk-anggukkan kepalanya. Pintar dan cantik banget. Lagi-lagi, Lola kehilangan kata-kata dan pipinya memerah mendengar ucapan pujian dari Reynald. Aduh, aku kan udah berencana nggak kegoda sama Bang Ray ini. Tapi kenapa kok jadi dia yang ngegoda aku lagi sih?
Agak kesal Lola, karena ternyata Renald masih bisa mengganggunya. Bang Ray, gak mau ganti baju gitu? Akhirnya, Lola mencari sesuatu untuk bahan pembicaraan baru. Renald menggelengkan kepalanya. Kok gitu? Aku pakai baju kayak gini. Bang Ray masih pakai baju lengkap kayak gitu. Celetuk Lola lagi. Dan saat ini hanya diberikan oleh Renald pakaian tidur wanita berupa bagian atas dan bagian bawah yang sama sekali tidak menutupi bagian tubuh Lola. Dan benar-benar membuatnya hampir seperti tidak memakai apapun. Sedangkan Renald sendiri masih berpakaian lengkap berikut dasi yang dikenakannya. Udah, jangan ribut. Kamu jadi nggak mau nonton film horornya? Jadilah. Lola mendengus dan menganggukkan kepala. Kayaknya filmnya nggak lebih horor daripada pakaian yang aku pakai ini. Celetuk Lola sambil jalan keluar dari wardrobe. Memang kamu tahu di mana teaternya? Nggak tahu, jawab Lola sambil menengok pada Renald dan menggelengkan kepalanya. Lalu, kamu mau kemana jalan duluan? Tanya Renald yang masih berdiri di tempatnya tadi. Berdiri ketika Lola mengganti pakaiannya. Aku juga gak tahu, jawab Lola jujur sambil terkekeh. Lalu dia kembali ke tempat di mana Renald berdiri. Ayo Bang Ray, tunjukin di mana. Jangan kelamaan, nanti keburu ngantuk aku. Tambah Lola lagi. Renald mengulum senyumnya saat Lola sudah menarik-narik manja tangan Renald. Naik di belakangku. Baru saja Lola membalikkan badan, dan Lola akhirnya membalikkan badannya 180 derajat setelah pernyataan Renald. Kepalanya mendongak menatap Renald. Naik? Tanya Lola lagi. Renald menganggukkan kepalanya. Aku gendong kamu ke sana. Beneran? Lola mengerjapkan matanya dan Renald tersenyum. Lalu segera menarik tangan Lola, menyuruhnya naik di atas kursi meja rias, dan Renald membalikkan badannya, membiarkan Lola menanjak ke punggungnya. Makasih Bang Ray. Ini gak gratis Lola. Iya, aku tahu. Kan Bang Ray juga yang udah bayar semuanya di muka. Jawab Lola lagi. Harusnya kamu yang bayar aku dong. Renald berhenti berjalan dan menoleh menatap Lola. Aku gak punya uang Bang Ray. Yang udah kerja kan Bang Ray. Jadi Bang Ray yang bayar aku.
Loh, kamu yang naik ke punggung aku, jadi kamu dong yang bayar aku. Perhitungan banget sih. Kan Bang Rey sendiri yang nyuruh aku naik ke atas punggungnya. Gimana sih? Kok makin gak jelas gini deh? Protes Lola lagi akhirnya. Memang hubungan kita gak jelas kok. Reynald menanggapi santai. Dan dia tidak lagi melanjutkan bicaranya, yang memang tidak ada maknanya. Kenapa sih? Aku seneng banget bicara sama dia. Ini baru pertama kalinya aku menemukan sugar baby yang selalu ingin aku ajak bicara. Biasanya, aku hanya bertemu dengannya untuk melampiaskan keinginanku. Setelah selesai, aku akan menyuruhnya pergi. Atau menyuruhnya tinggal. Tapi kami tidak banyak bicara. Aku akan pergi ke ruang kerjaku, mengerjakan semua pekerjaanku dan baru kembali ke ruang tidurnya kalau aku mau menikmati tubuhnya setelah selesai bekerja atau saat aku ingin. Tapi kenapa dengan anak ini? Kenapa aku senang sekali sih menggodanya? Mengajaknya bicara. Reynald bingung sekali dengan pikirannya. Tapi sejujurnya, hatinya sangat tenang dan ada rasa bahagia jika menggoda Lola yang tidak dimengerti olehnya. Begitupun Lola, yang merasa aneh kenapa dirinya merasa nyaman dengan Reynald. Mungkin karena ini adalah pertama kalinya aku punya teman untuk bicara dan orang yang memperhatikanku. Walaupun aku tahu dia tidak tulus padaku dan yang diinginkannya tidak lebih dari tubuhku. Tapi aku merasa setidaknya ada orang yang membutuhkanku. Selama di rumah, Mama dan Papa tidak pernah peduli padaku. Tidak ada yang membutuhkanku. Bisik hati Lola lagi sambil mendengus. Klek. Wah, teaternya bagus juga. Dan Lola berhenti berkomentar di dalam hatinya. Lalu menyeletuk ketika Reynald membuka pintu tempat mereka akan menonton. Kamu suka? Sukalah, jawab Lola lagi. Dan Reynald memilih sebuah sofa panjang yang ada di tengah. Mendudukkan Lola di sana sambil dia memilih film yang ingin mereka tonton. Bang Rey, ini kan sofa bed. Tanya Lola kemudian. Ya emang. Kalau kamu mau buka, buka aja. Jawab Reynald singkat tanpa menatap Lola. Kita mau nonton film apa, Bang Rey? Falak gimana? Oh, itu. Kenapa nggak Paranormal Activity aja? Reynald diam sejenak, lalu menatap Lola. Paranormal Activity kan nggak kelihatan setannya, Lola. Lola menganggukkan kepalanya.
Emang gak kelihatan. Tapi itu serem loh. Seremnya tuh bukan karena muka-muka serem yang kita lihat, tapi karena suasananya, gimana ngelihat ketakutan semua orang itu. Jadi mereka tuh, toko-toko di sana kayak terintimidasi gitu loh. Lola mencoba menjelaskannya. Dan Reynald mengulum senyumnya kembali fokus mencari film yang diminta oleh Lola. Kamu udah pernah nonton film ini? Pernah? Berarti udah gak serem lagi dong. Aku udah nonton lebih dari 50 kali. Tapi setiap kali nonton itu, aku tetap aja seminggu gak bisa ke kamar mandi sendirian. Jawab Lola jujur. Lalu, kamu gak mandi-mandi gitu? Tanya Reynald kemudian. Lola terkekeh. Iya mandilah. Tapi aku minta temenin. Minta temenin? Reynald belum paham maksud dari kalimat Lola, sehingga dia masih berdiri sambil menatap Lola. Iya, aku mandi di apartemen temanku. Pintunya aku buka, dan mereka ngobrol, aku masih bisa dengar obrolannya. Jadi aku gak ketakutan sendirian di kamar mandi. Jawab Lola jujur yang membuat Reynald kembali terkekeh. Lucu? Tanya Lola kemudian. Berarti teman kamu liatin kamu mandi dong. Gimana kalau mereka merekamnya dan menyebarkan di media sosial atau dijual di situs dewasa? Sampai jumpa di video berikutnya. Pastikan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode berikutnya ya. Terima kasih.